Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Hidayat, salah satu mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi perikanan di tengah pandemi COVID-19 untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan di semester 4 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu komoditas agribisnis, yaitu perikanan. Kondisi saat ini yang sedang terjadi di pandemi corona ini banyak memberi dampak kepada berbagai aspek kehidupan. Dari masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, kehilangan pendapatan atau pekerjaan, hingga yang meninggal akibat kelaparan. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah soal makanan. Bagi sebagian orang, mereka harus tetap menjaga kebugaran tubuhnya dengan mengkonsumsi makanan yang lengkap akan kandungan gizi. Namun, sebagian yang lain hanya makan seadanya atau bahkan tidak makan dan hanya meminum saja untuk bertahan hidup di tengah pandemik ini. Dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, memang diperlukan kandungan gizi yang cukup dari apa yang kita konsumsi. Salah satunya adalah kebutuhan ikan sebagai sumber gizi. Ya, ikan menjadi salah satu sumber gizi yang baik untuk kesehatan. Salah satu daerah yang menghasilkan ikan yaitu Kabupaten Bangkalan. Ada beberapa kecamatan di dalamnya, namun tidak semua kecamatan menghasilkan ikan. Berikut adalah data BPS produksi ikan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2013. Terlihat bahwa total produksi ikan tahun 2013 di Kabupaten Bangkalan ini sebesar 25.812,30 ton. Nah, dari data tersebut dapat diketahui kecamatan mana saja yang tidak memproduksi ikan. Jadi, di Kabupaten Bangkalan ini memang terdapat beberapa kecamatan yang terletak di pesisir pantai. Jadi, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan. Sedangkan pada daerah kota, jarang sekali atau hampir tidak ada penduduk yang pekerjaannya sebagai nelayan. Menurut penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Kabupaten Bangkalan pada 2018, jumlah petani ikan tangkap tertinggi yaitu pada tahun 2016, yaitu sebanyak 5.926. Sedangkan jumlah terendah pada tahun 2017, yakni 5.358. Rata-rata selama kurun waktu 3 tahun tersebut adalah 5,734. Untuk jumlah produksi ikan tangkap di Kabupaten Bangkalan ini, dari tahun 2013 sampai tahun 2017 adalah sebanyak 164.432,4 ton. Yang menjadi tahun dengan produksi terbanyak adalah tahun 2017, dengan produksi ikan sebanyak 53.376 ton. Sedangkan jumlah terendah pada tahun 2013, yakni 25.812,30 ton. Rata-rata selama kurun waktu 5 tahun tersebut adalah 32.886,41 ton. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga atau perusahaan ikan laut di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2013 sampai tahun 2016 terdapat 14.564. Tahun 2013 merupakan jumlah tertinggi, yakni sebesar 5.887. Sedangkan jumlah terendah pada tahun 2014, yakni dengan jumlah 1.373. Nah, rata-rata selama kurun waktu 4 tahun tersebut adalah 3,641. Lalu bagaimana kondisi perikanan di tengah pandemik virus seperti sekarang ini? Kondisi ini membuat para nelayan tidak bisa lagi mencari ikan seperti biasanya. Bisa jadi produksi ikan tangkap di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, dikarenakan pemerintah telah menetapkan aturan untuk percepatan penanganan COVID-19 ini, baik social distancing, physical distancing, sampai WFH atau work from home. Sayangnya,
nelayan tidak dapat melakukan WFH ini. Dikarenakan pada kenyataannya di pasar, masyarakat banyak membutuhkan ikan untuk tambahan gizi pada konsumsi mereka. Meskipun tidak sedikit pula orang-orang yang menjadi tidak memiliki anggaran untuk meningkatkan kualitas pangan akibat COVID-19 ini. Sehingga dimungkinkan pasar akan mengalami kekurangan penawaran ikan, khususnya ikan laut dari hasil produksi Kabupaten Bangkalan. Nah, apa tindakan dari pemerintah untuk menangani hal ini? Dari data Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan, memberikan strategi dan kebijakan untuk komoditas perikanan, yakni yang pertama, meningkatkan daya saing produk industri perikanan dengan menerapkan kebijakan pengembangan kawasan industri perikanan tangkap terpadu di sentra-sentra perikanan tangkap melalui klasterisasi untuk perikanan tangkap. Kedua, peningkatan efektivitas sistem jaminan keamanan dan mutu produk perikanan tangkap melalui penyempurnaan sistem ketelusuran atau traceability system dan sertifikasi produk bertaraf internasional. Yang ketiga, optimalisasi produksi perikanan tangkap nasional melalui rasionalisasi armada perikanan tangkap. Dan yang keempat, penurunan tingkat loss penanganan ikan di atas kapal melalui penerapan good handling practice. Yang kedua, yakni meningkatkan kualitas kesejahteraan nelayan dan tenaga kerja perikanan dengan menerapkan kebijakan menyempurnakan sistem ketenaga kerjaan dalam usaha perikanan tangkap melalui 1. Standarisasi kompetensi nelayan. 2. Penyusunan sistem pengupahan yang layak bagi nelayan dan tenaga kerja perikanan tangkap. 3. Harmonisasi peraturan ketenaga kerjaan dalam industri perikanan tangkap. Dan yang keempat, yakni meningkatkan sistem penjaminan sosial untuk nelayan melalui pengembangan sistem index-based insurance untuk nelayan. Dan yang ketiga, yakni pemberantasan kegiatan IUU fishing dengan menerapkan kebijakan pertama, peningkatan efektivitas pengawasan melalui pelaksanaan sistem MCS, monitoring, controlling, dan surveillance yang terpadu dan kerjasama regional dan internasional. Yang kedua, yakni membangun sistem pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan yang efektif, efisien, dan transparan. Dan yang ketiga, yakni penguatan peran pelabuhan perikanan nasional melalui implementasi Port State Measures atau PSM. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.